Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, review tema 4, sehat itu penting. Muatan PPKN. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebagai contoh, kita memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Agar hak kita untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat dapat diperoleh, kita berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Caranya adalah bergotong royong membersihkan lingkungan secara teratur dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh, hak, kewajiban, dan tanggung jawab siswa di sekolah. Siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Kewajiban siswa adalah belajar. Tanggung jawab siswa adalah belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Kemudian, siswa berhak belajar di kelas dengan tenang. Kewajiban siswa adalah menjaga ketertiban. Tanggung jawab siswa adalah tidak membuat kegaduhan di kelas. Muatan bahasa Indonesia. Ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Pantun bersajak ABAB, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Bagian sampiran pantun terdapat pada baris pertama dan kedua, dan bagian isi pantun terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Nah, itu adalah ciri-ciri pantun. Isi atau makna dan amanat pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Ungkapan perasaan atau maksud tersebut disampaikan melalui bagian isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan baris keempat. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Berdasarkan isi, pantun dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Menjelaskan tradisi berpantun. Tradisi berpantun biasanya dipentaskan pada upacara adat pernikahan. Misalnya tradisi berbalas pantun pada acara pernikahan masyarakat Betawi atau Jakarta dan pernikahan adat Melayu. Tradisi berbalas pantun masyarakat Betawi di acara pernikahan dikenal dengan sebutan tradisi palang pintu. Pada prosesi pernikahan, sebagian besar pantun yang digunakan adalah pantun orang tua karena berisi tentang adat, budaya, agama, dan nasihat. Muatan IPA. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Caranya dengan melakukan prosesi kontraksi atau menguncup dan relaksasi atau mengembang secara berulang-ulang. Contoh gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan. Yang pertama, hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembukuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibanding orang normal saat terjadi luka. Yang kedua, talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk pengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup.
Contoh, gangguan kesehatan pada darah karena faktor non-keturunan. Yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebab anemia antara lain pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala yang ditimbulkan oleh anemia antara lain mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Yang kedua, leukemia atau kanker darah. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Hal ini disebabkan adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Yang ketiga, demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit atau keping darah. Jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi tersebut. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Muatan IPS. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek, antara lain dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. 3 macam jalur pendidikan yang dapat ditempuh antara lain. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contohnya PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Dan yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya adalah pendidikan dalam keluarga. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Setiap manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia saling berinteraksi satu sama lain. Salah satu kebutuhan manusia adalah di bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan ekonomi meliputi pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan saling berinteraksi. Manusia akan lebih mudah untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Muatan SBDP. Contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor antara lain Indonesia Raya, Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar. Kemudian, contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis minor antara lain Gugur Bunga, Syukur, Mengheningkan Cipta, dan Himne Guru. Gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar cerita yaitu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Satu gambar cerita hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Untuk menggambarkan suasana dalam cerita, perlu adanya objek gambar. Objek gambar tersebut meliputi manusia, hewan, tumbuhan, atau benda. Oke teman-teman, cukup sekian ya pembelajaran tematik pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman kelas 5 Granada dalam belajar. Semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.